Dalam seri ke-35 ini, didukung oleh para pemain, Mogan sebagai Rabanya, Beni sebagai Rapangsa, Lucy dan Yayu sebagai gadis-gadis, Ashari dan Herman sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tidak, aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Pergilah kalian. Jangan ganggu aku. Pergi. Tubuh gadis yang malang itu pun tenggelam di bibir sebuah jurang. Disusul kemudian suara benturan. Jauh di dasar jurang sana. Hilang lagi satu. Dia memilih kematiannya dengan caranya sendiri. Kita terlambat, Rabanya. Seharusnya kita menyergap dan menyambar tubuhnya. Kita tidak mungkin mendekatinya. Tampaknya memang dia sudah nekat sekali. Ya, baiklah. Sudahlah, itu sudah nasibnya. Mungkin dia belum mati. Mungkin dia hanya terluka parah. Sekalipun dia belum mati, kita tidak mungkin mengambilnya dan membawanya ke Majapahit. Dan dia pun tidak mungkin dapat bertahan hidup lebih lama. Ayo Rapangsa, kita kembali ke gerobak. Dan sekarang kita harus lebih hati-hati. Kita hanya tinggal memiliki 5 orang gadis. Rapangsa dan Rabanyak dengan perasaan kecewa meninggalkan bibir jurang. Mereka melangkah bergegas menuju gerobak kuda. Rabanyak menugaskan beberapa orang prajurit khusus untuk mengawasi gerobak yang mengangkut 5 orang gadis. Dan setelah semuanya siap, rombongan itu pun meneruskan perjalanannya. Rabanyak dan Rapangsa berikut rombongannya sudah melintasi desa Nyongan. Sekarang mereka menapak di daerah yang berbukit-bukit. Ajar menyingsing. Hari berikutnya mereka terus bergerak. Perjalanan tidak begitu lancar. Kusir gerobak beberapa kali mengajak berhenti untuk membetulkan roda-rodanya. Apalagi jika mereka terpaksa melewati jalanan yang rusak dan berlubang-lubang. Rencana mereka meleset, karena hari itu juga mereka masih belum dapat memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Rabanyak memutuskan menginap di suatu tempat yang dianggap cukup aman. Jarak ke kota Raja Majapahit kurang lebih tinggal 50 pal jauhnya. Mengapa harus menginap, Rabanyak? Mengapa kita tidak teruskan saja sekalian sampai ke Majapahit? Kita butuh istirahat, Rapangsa. Nanti malam bisa kita teruskan. Dan menjelang fajar menyingsing, kita sudah akan masuk kota Raja Majapahit. Kita juga harus menjaga kesehatan gadis-gadis itu. Jangan sampai ada yang sakit lagi di tengah perjalanan. Bagaimana dengan mereka? Aku sudah menugaskan 4 orang prajurit khusus untuk menjaga tenda mereka. Bagus. Aku tidak ingin kehilangan salah seorang lagi di antara mereka. Iya. Kalau kita hanya membawa 4 orang gadis, itu terlalu sedikit. Kita sudah cukup lama meninggalkan kota Raja Majapahit. Sebenarnya, paling tidak kita harus membawa 10 orang gadis. Biarlah. Kita bisa membuat alasan di depan Gusti Ramapati. Kita kan sudah berusaha. Raya
berada di kaki bukit yang menghubungkan kota-kota kecil di pesisir pantai timur dengan kota Raja Majapahit, sepi dan lengang. Rabanyak dan Rapangsa sudah sejak tadi masuk ke tendanya masing-masing. Sementara kusir gerobak nampak masih mengutik-ngutik roda gerobaknya. Beberapa orang prajurit berjalan mondar-mandir mengadakan penjagaan. 5 orang gadis berkumpul dalam satu tenda. 4 orang gadis sudah tidur, sementara yang satu masih terjaga. Dia terbaring sambil merenungkan nasib apa yang bakal terjadi setelah tiba di Majapahit. Oh, dia tidak kembali lagi. Mungkin dia berhasil melarikan diri. Mungkin juga tidak. Tapi kalau misalnya dia gagal, Tuan Rabanyak dan Rapangsa pasti membawanya kembali. Atau mungkin juga dia berhasil melarikan diri. Gadis itu pasti bahagia sekali. Dia akan segera bertemu dengan kekasihnya lagi. Dia akan bertemu dengan keluarganya, dan dia akan hidup bahagia tinggal di desa kelahirannya. Sedangkan aku, nasibku dan keempat orang gadis ini belum jelas. Apa yang akan kami alami setelah tiba di Majapahit, tak ada seorang pun yang tahu. Kami hanya tahu bahwa kami menjadi wanita-wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Laki-laki macam apa itu, Prabu Jayanegara? Dia seorang raja. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik bagi para kawulanya. Bukan seperti ini, merampas anak gadis orang untuk bersenang-senang. Seperti apa Prabu Jayanegara itu? Kukira dia seorang laki-laki yang tidak menyenangkan. Mungkin juga dia tidak segan-segan bertindak kejam. Kalau misalnya kami tidak dapat memuaskan seleranya, kalau sampai dia kecewa, dia bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, aku juga harus dapat meloloskan diri. Aku harus dapat melarikan diri. Sekarang ini ada kesempatan baik. Gadis berkulit kuning dan berwajah bulat itu terus merenung di dalam tenda. Dia nampak berpikir keras untuk menemukan cara yang dianggap paling aman agar dapat meloloskan diri. Sementara itu di sekitar tenda, nampak 2 orang prajurit bercakap-cakap. 2 orang lagi temannya sedang berjalan-jalan sambil memeriksa keadaan di sekitar tenda. Kapan kita akan sampai di Majapahit? Mestinya kita tidak usah istirahat. Jangan terlalu bernafsu. Kita ikuti saja perintah dari atasan kita. Tanggung sekali. Kalau kita teruskan perjalanan, tengah malam nanti kita sudah akan tiba di Majapahit. Ya, kamu masih muda. Tenagamu masih cukup besar. Prajurit-prajurit seperti aku ini, yang sudah agak lanjut usia, tentu saja membutuhkan istirahat. Aku heran. Kita ini prajurit. Tapi mengapa tugas kita kali ini mengumpulkan wanita-wanita cantik? Kita bukan hanya prajurit, tapi juga bawahan. Pokoknya kita hanya sekedar menjalankan tugas saja. Dan kukira tugas kita kali ini jauh lebih ringan daripada kita harus bertarung melawan musuh. Aku lebih senang bertarung daripada mengerjakan tugas seperti ini. Bertarung melawan musuh, sekalipun kalah, dapat membuat hati kita menjadi bangga. Tapi kalau tugas seperti ini, wah, citra kita sebagai prajurit bisa rontok. Alah, sudah. Jangan ngomel terus. Kalau kau tidak setuju, kau bisa mengusulkannya kepada Tuan Rapangsa atau Rabanyak. Itu tidak akan ada gunanya. Nah, kalau kau tahu tidak ada gunanya, ya sudah, kerjakan saja. Menjaga 5 orang gadis cantik. Menurut pendapatmu, di antara 5 orang itu, mana yang paling cantik? Kau ini masih muda. Kalau melihat gadis cantik, matamu melotot saja. Mereka itu bukan untuk kita, untuk Gusti Prabu Jayanegara.
Kita hanya ditugaskan membawa mereka ke Majapahit. Aku kan hanya ngomong saja. Ngomong juga perlu dijaga. Iya. Kalau menurut pendapatku yang paling cantik, yang itu. Yang wajahnya bulat telur dan kulitnya kuning langsat. Oh, luar biasa. Kalau saja aku mempunyai istri seperti dia. Waduh. Kami bisa melahirkan anak seperti kelinci. Kau ini ngomong apa, ha? Jangan sembarangan ngomong. Bahaya. Dasar anak muda. Pikiranmu masih kotor sekali. Dengar. Sebelum kau dapat menyentuh salah seorang di antara gadis-gadis itu, nyawamu sudah akan melayang lebih dulu. Mereka itu adalah persembahan untuk Gusti Prabu. Mereka bukan gadis-gadis sembarangan. Mereka dipilih dengan baik. Dipilih yang paling cantik, paling montok, yang kira-kira nanti akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Sudahlah. Kau tidak usah mimpi. Kau bisa mencari gadis yang lain, yang sesuai untukmu. Jangan coba-coba berani memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Aku hanya memperingatkanmu saja. Karena kita ini sama-sama prajurit. Kita sudah berteman sejak lama. Aku juga belum menjadi orang gila. Aku kan hanya ngomong saja. Ya, daripada kita ngantuk, kan lebih baik ngomong yang enak. Kita bisa mencari bahan omongan yang lain. Jangan tentang mereka. Tentang wanita-wanita persembahan itu. Malam mengalir perlahan-lahan. Cahaya bulan mulai menyebar di sekitar kaki bukit. Wajahnya sedikit tersaput awan, muncul dari balik rimbunan pohon-pohon. Suasana kelihatan sangat tenang. Keempat orang gadis semakin terlena di dalam tidurnya masing-masing. Barangkali mereka bermimpi tentang desa kelahiran, tentang teman-teman mereka, tentang sanak kadang mereka, tentang kekasih mereka, atau tentang suasana di istana Majapahit yang belum pernah mereka jamah. Sementara itu, gadis cantik berwajah bundar masih duduk termenung. Dia dapat mendengar dengan jelas percakapan kedua orang prajurit di luar tenda. Dua orang laki-laki itu membicarakan tentang diriku. Prajurit muda itu nampaknya tertarik padaku. Aku bisa menggunakan kelemahan laki-laki ini. Aku bisa memperdaya mereka, kemudian meloloskan diri. Baiklah, aku punya akal. Buat yang tidak-tidak. Kau tahu, kami berdua akan terus menjaga tenda ini. Kau tidak mungkin melarikan diri. Tunggu dulu. Mungkin dia membutuhkan sesuatu. Apakah kau ingin minum? Tidak, Tuan Prajurit. Kau lapar? Tidak, saya tidak lapar. Sudahlah. Lebih baik kau tidur. Gunakan kesempatan ini untuk istirahat. Bukankah teman-temanmu sudah tidur semuanya? Mengapa kau masih juga terjaga, ha? Saya... sakit sekali. Dia sakit. Kita harus menolongnya. Awas. Berani kau menyentuh tubuhnya, aku akan berteriak. Dan dalam waktu sekejap, Tuan Rapangsa atau Rabanyak akan datang kemari. Kau tahu akibatnya, bukan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Mungkin saja dia benar-benar sakit. Kalau dia sakit, bukankah kita harus menolongnya? Apa benar kau sakit? Saya hanya mau buang air kecil. Saya sudah berusaha menahan sejak tadi. Saya tidak berani mengatakannya. Maukah Tuan Prajurit mengantarkan saya buang air kecil? Iya, biar aku saja yang mengantarkan. Ayo. Enak saja. Baik. Kau mau berbuat tidak senonoh, bukan? Kau selalu mencurigai aku.
Aku juga tahu siapa diriku. Sudahlah, kau di sini saja. Biar aku yang mengantarkan. Biar aku saja yang mengantarkan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau ini sama teman kok begitu. Aku sungguh-sungguh. Ayo ku antarkan. Memang kalau ingin buang air kecil ditahan-tahan, suka sakit. Aku juga sering begitu. Ayo ku antarkan. Kau di sini saja. Biar aku yang mengantarkannya. Aduh, kok malah berebut. Kalau begitu, kita antarkan saja berdua. Aku juga tidak percaya padamu. Jangan-jangan kau sendiri yang mempunyai pikiran tidak senonoh. Kurang asem. Aku ini sudah punya istri, punya keluarga. Sedangkan kau masih bujangan. Kau masih muda. Kau pasti tidak dapat mengendalikan hawa nafsumu. Nah, sudahlah. Biar aku yang mengantarkannya. Kita antarkan berdua. Jangan. Harus ada orang yang tinggal di sini untuk menjaga tenda ini. Sudahlah. Aku hanya sebentar kok. Kau di sini saja. Ayo. Ku antar kalau mau buang air kecil. Itu. Di sana itu tempatnya aman. Tidak akan kelihatan orang. Terima kasih. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Sakit. Kalau begitu, ayo. Cepat. Dan kau, tunggu di sini. Jangan kemana-mana ya. Prajurit setengah tua itu kemudian melangkah pergi, dan gadis berwajah bulat telur berlari-lari kecil di belakangnya. Mereka berjalan menjauhi gerobak kuda, dan bayangan mereka segera lenyap di balik lampayan daun-daun talas hutan. Kunyuk orang itu. Aku telah ditipu. Aku disuruh menunggu di sini. Sementara dia enak-enak melihat wanita cantik sedang kencing. Kurang ajar. Tua bangka tidak tahu diri. Mestinya aku yang mengantarkannya. Mestinya dia mengalah. Dia kan sudah tua. Sudah punya istri, anak, punya keluarga. Dia harus memberi kesempatan pada aku, prajurit yang lebih muda. Kok malah dilalap sendiri? Brengsek. Dasar laki-laki hidung belang. Memang gadis itu cantik sekali. Wajahnya bulat telur, matanya berbinar-binar, dan bibirnya tipis. Kalau tersenyum, aduh, mati aku. Benar-benar penampilan yang sempurna. Wah, sayang sekali. Sayang sekali dia akan menjadi wanita persembahan. Kalau tidak, aku pasti akan melamar pada orang tuanya. Sungguh bahagianya kalau aku mempunyai istri seperti dia. Manisnya seperti gula dan lembutnya seperti cahaya bulan. Aduh. Prajurit muda itu terus menggerutu di dalam hati. Dia sangat kesal pada temannya sendiri, prajurit yang lebih tua. Sementara prajurit setengah tua dan si gadis berwajah bulat telur semakin jauh meninggalkan gerobak kuda. Mereka terlindung oleh daun-daun talas hutan yang lebar. Prajurit setengah tua berhenti. Sudah di sini saja. Tidak akan ada yang melihatmu. Cepat, kau buang air di situ, dan aku akan memalingkan wajahku ke sana. Kau tidak usah khawatir, Ku Intip. Aduh, aku tidak bisa. Mari kita cari tempat lain saja. Jangan terlalu jauh. Nanti Tuan Rabanyak dan Tuan Rabangsa mencari kita. Tapi aku tidak bisa buang air kecil di sini. Lebih baik kita cari tempat lain. Mengapa harus mencari tempat lain? Jangan jauh-jauh. Kau ini macam-macam saja.
aku bisa kena marah oleh Tuan Rapangsa. Kau jangan membuat perkara. Sudah, jongkok saja di situ. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengintipmu. Aku akan membuang wajahku ke sana. Ya, sudahlah, cepat. Aduh, sakit. Aku tidak bisa. Kita cari tempat lain saja. Di sebelah sana ada sungai kecil. Di sini tidak ada airnya. Tapi kita sudah terlalu jauh meninggalkan rombongan kita. Aku tidak akan lama kok. Kau tidak usah khawatir, Tuan Prajurit. Aku tidak akan lama. Susah. Perempuan memang susah. Tidak seperti laki-laki. Mau buang air kecil saja membuat gegeran. Ya, sudahlah. Ayo. Ayo jalan. Katanya di sebelah sana ada sungai kecil. Kita pergi ke sana saja. Terima kasih, Tuan Prajurit. Terima kasih. Aduh, sakitnya. Akhirnya prajurit setengah tua itu terpaksa menurut, dan mereka berjalan semakin jauh meninggalkan rombongan. Mereka berjalan di atas jalanan tikus, menyusup ke balik daun-daun talas, dan sebentar kemudian mereka sudah tiba di sebuah sungai kecil. Air sungai gemercik mengalir. Sudah, cepat. Apa lagi yang kau tunggu? Sabar, Tuan Prajurit. Seorang wanita tidak sama dengan laki-laki. Iya, benar. Kebutuhan wanita memang jauh lebih rumit. Tidak seperti laki-laki. Sederhana. Sepi sekali tempat ini ya, Tuan Prajurit. Ya, sepi. Apalagi yang kau tunggu? Cepat jongkok di situ. Maaf, Tuan Prajurit. Apakah kau mempunyai keluarga? Aduh, kau ini malah bertanya macam-macam. Punya? Aku sudah punya keluarga. Aku punya seorang istri dan 2 orang anak. Apakah istrimu cukup cantik? Oh, sekalipun orang-orang mengatakan istriku jelek, tapi bagiku dia adalah wanita yang paling cantik. Nampaknya Tuan Prajurit adalah seorang laki-laki yang setia. Harus, itu harus. Laki-laki harus setia. Aku tidak ingin menjatuhkan citra seorang laki-laki. Laki-laki harus setia, bekerja dengan baik, cinta pada keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Laki-laki harus setia. Bagaimana dengan istrimu? Apakah dia juga cukup setia? Aduh, kau ini cerewet sekali. Kau ini rupanya senang bicara. Aku memang senang ngobrol, Tuan Prajurit. Aku sanggup ngobrol sepanjang malam tanpa berhenti. Itu memang sudah sifatku sejak dulu. Bagaimana, Tuan Prajurit? Apakah istrimu juga cukup setia? Apakah istrimu tidak pernah tertarik kepada laki-laki yang lain? Aku sendiri tidak tahu persis. Aku kan tidak bisa terus-menerus mengawasinya. Sekarang ini contohnya. Aku di sini bersamamu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan istriku di rumah. Kalau misalnya istrinya melakukan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan, bagaimana, Tuan Prajurit? Apakah kau akan marah sekali? Aku tidak hanya akan marah. Aku akan membunuhnya dengan pedangku ini. Aku paling benci melihat seorang wanita yang tidak setia. Wanita harus menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Demikian pula laki-laki. Suami harus setia, istri juga harus setia. Bagaimana dengan anak-anakmu? Oh, anak-anakku cukup baik. Mereka bisa mengerti tentang orang tua mereka. Mereka tidak terlalu menuntut. Anakku sudah cukup besar kok. Yang besar sudah berumur hampir 20 tahun. Sedangkan adiknya baru 15 tahun. Laki-laki atau perempuan? Yang besar laki-laki. Dan adiknya perempuan. Ya, sudahlah. Kau jangan ngoceh saja. Kita sudah terlalu lama di sini.
Nanti Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa mencari kita. Aku bisa kena marah. Bukankah lebih nikmat ngobrol di sini, Tuan Prajurit? Aku sedang menjalankan tugas. Aku tidak boleh ngobrol. Tapi, bukankah lebih nikmat ngobrol di sini bersamaku? Ya, memang lebih enak. Tapi aku tidak boleh melalaikan tugasku. Sudahlah, cepat. Nanti aku bisa kena marah. Sepertinya kau takut sekali dengan Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Oh, tentu saja. Mereka adalah atasanku. Aku ini prajurit anak buahnya. Aku harus selalu menurut kepada perintah-perintah mereka. Masa depanku berada di tangan mereka. Kalau mereka tidak senang padaku, wah, bisa repot. Tapi sudahlah, hentikanlah pertanyaanmu. Cepat jongkok di situ. Baiklah, Tuan Prajurit. Sekarang, palingkanlah wajahmu ke sebelah sana. Awas ya, jangan menghadap kemari. Aku ini sudah tua, Dok. Aku cukup tahu diri. Prajurit setengah tua itu membalikkan tubuhnya. Dia hanya dapat melihat rimbunan daun-daun pohon hutan sambil mendengarkan gemercik air sungai yang terus-menerus mengalir. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan gadis itu masih juga belum terdengar suaranya, dia menjadi tidak sabar lagi. Sudah atau belum? Jangan terlalu lama. Kita harus segera kembali ke tenda perkemahan kita. Sebentar lagi, Tuan Prajurit. Jangan terlalu lama. Jangan memperbaikan aku, Londo. Nah, Tuan Prajurit, aku sudah selesai. Kau boleh menghadap kemari lagi. Prajurit setengah tua itu perlahan-lahan membalikkan punggungnya. Tiba-tiba matanya melotot, mulutnya ternganga. Sementara gadis berwajah bulat telur berdiri menantang di hadapannya. Tapi sekarang dia tidak mengenakan lagi kain penutup dadanya. Mau apa kau ini? Apa yang kau lakukan ini? Jangan takut, Tuan Prajurit. Kemarilah, mendekatlah. Tidak, awas kau. Jangan main-main dengan prajurit kawakan ini. Ayo, cepat kenakan pakaian kain penutup dadamu itu. Kau tidak akan bisa membuat diriku lengah. Tidak akan bisa. Pokoknya kau tidak akan bisa. Kurang ajar. Si tua bangka itu masih juga belum kembali. Jangan-jangan dia sendiri yang berbuat tidak senonoh. Asam kecut, akal bulus. Aku tertipu. Aku telah berlaku bodoh. Akhirnya kesempatan itu disambar oleh si tua bangka. Mestinya aku yang mengantarkan, bukan dia. Dia kan sudah mempunyai istri. Aku ini masih bujangan. Dia harus memberi kesempatan kepada anak yang lebih muda. Asam kecut, kunyuk jelek. Awas kau nanti. Apa yang kau katakan, Prajurit? Tidak, Tuan Rapangsa. Tidak. Kau tadi baru saja berkata apa? Siapa yang kau maki-maki itu? Tidak, Tuan Rapangsa. Saya hanya bicara sendiri kok. Saya hanya ngomel-ngomel sendiri. Daripada digigit nyamuk, daripada duduk melamun, Tuan. Di mana temanmu yang seorang lagi? Dia. Kau harus bicara tegas, Prajurit. Jawab pertanyaanku. Di mana temanmu yang seorang lagi? Kesana, Tuan Rapangsa. Kemana? Cepat katakan. Kemana dia pergi? Enak saja. Dia harus tetap duduk di sini. Dia harus menjaga gadis-gadis itu supaya jangan kabur lagi. Kurang ajar. Kemana dia? Kemana temanmu itu? Tadi mereka berjalan ke sana, Tuan. Ke sana, ke balik rimbunan daun-daun talasutan itu.
Mereka? Apa maksudmu? Anu Tuan Rapangsa, teman saya mengantarkan salah seorang gadis ke sana, ke balik ribunan semak belukar itu, Tuan. Mau apa mengantarkan ke sana? Maaf, Tuan. Katanya gadis itu ingin buang air kecil. Harap. Temanmu itu harus diberi pelajaran. Dia tidak boleh teledor seperti itu. Sekarang kau tunggu di sini. Biar aku yang akan mencari mereka. Awas, kau jangan pergi kemana-mana. Iya, Tuan Rapangsa. Saya akan berjaga-jaga di sini. Rapangsa melangkah dengan tegap meninggalkan tenda perkemahan. Dia terus bergegas berjalan menuju kerimbunan semak-semak belukar yang ditunjukkan prajurit bawahannya. Tak lama kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik daun-daun talas hutan yang lebar. Celaka si tua bangka itu. Wah, dia pasti akan kena marah Tuan Rapangsa. Rasakan salahmu sendiri. Aku benar-benar beruntung. Untung bukan aku yang mengantarkannya. Gadis cantik itu membawa sial saja. Lebih baik aku mencari gadis biasa saja. Kau jangan mempermainkan aku. Aku ini prajurit kawakan. Aku sudah banyak pengalaman, Dok. Kau ini masih hijau. Kau belum tahu apa-apa tentang hidup ini. Aduh, jangan coba-coba menjerumuskan aku. Tuan prajurit, jangan berkata begitu. Mengapa Tuan tidak mau melihat kemari? Tidak. Aku tidak mau melihat tontonan yang bisa mendatangkan bahaya. Lebih baik cepat kau kenakan kembali pakaianmu. Dan mari kita kembali ke tenda perkemahan. Jadi, kau akan melepaskan begitu saja kesempatan manis ini? Ayolah, Tuan prajurit. Aku rela menyerahkannya untukmu. Tidak, aku yang tidak rela. Keluarga aku yang tidak rela. Kau jangan menghina aku. Jangan begitu, Tuan prajurit. Aku tahu kau sudah cukup berumur. Barangkali usiamu sekarang sudah 40 tahun. Tapi aku masih dapat meraba sisa-sisa keperkasaanmu. Lengan-lenganmu masih kekar. Cahaya matamu masih penuh semangat. Dan aku tahu kau masih menyimpan sedikit rasa birahi kepada seorang wanita. Tidak, pergi. Jangan dekat-dekat. Aku tidak mau. Jangan bodoh. Ayolah. Tak ada siapapun di sini. Tempat ini cukup aman. Sebuah tempat yang sangat indah untuk bercinta. Mengapa kau menolak? Apakah aku kurang cantik? Tidak. Ketahuilah, Tuan prajurit. Daripada aku harus menyerahkan kehormatanku untuk Prabu Jayanegara, lebih baik aku menyerah di hadapanmu. Kau lebih berharga dibanding Prabu Jayanegara itu. Ayolah, Tuan prajurit. Tidak. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak. Kemarilah. Dekatlah aku. Peluklah aku. Mengapa kau palingkan wajahmu? Tidak. Asam kecut. Ini permainan apa? Aku tidak mengerti. Kepalaku jadi pusing. Jangan pusing. Aku tidak akan menggigitmu. Ayolah, Tuan prajurit. Gadis berwajah bulat telur terus mendekati prajurit setengah tua. Dia meraba lengannya, meraba telapak tangannya yang kasar. Sementara prajurit itu menjadi geragapan. Darahnya bergolak, napasnya ngos-ngosan. Tangan-tanganmu kekar dan perkasa. Telapak tanganmu kasar dan penuh dengan pengalaman. Aku sangat merindukan tangan-tangan kasar seperti ini. Ayolah, Tuan prajurit. Dekaplah aku dengan tangan-tanganmu yang kasar ini. Peluklah diriku ini. Gila kau. Kau kan gila. Kan edan. Aduh, kau membuatku repot. Bagaimana ini? Aku
Aku ini juga manusia biasa. Ayolah. Kau benar-benar keterlaluan. Aku sebenarnya tidak mau begini. Tapi kau membuatku terperosok, loh. Aku hanya ingin membuatmu senang, Tuan Prajurit. Aku ingin membuatmu menjadi seorang laki-laki kembali. Ayolah, Tuan Prajurit. Ayolah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dekatlah aku. Peluklah aku. Ciumlah aku sepuas-puasmu. Milikilah aku ini. Cepat, Tuan Prajurit. Cepat. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Ayolah. Aduh, ya. Ampun. Ya. Kalau begini caranya, ya sudah. Bagaimana aku bisa menolak? Ya, ampun. Tobat. Malam ini aku menjadi laki-laki yang tidak setia. Akhirnya prajurit setengah tua itu menyerah. Dia segera menerkam gadis berwajah bulat telur yang berdiri menantang di hadapannya. Mereka berpelukan dengan erat sekali, dan mereka berpagutan satu sama lain. Nafsu telah membakar darah prajurit tua, dan nafsu telah menjerumuskannya ke tempat yang paling dalam. Sementara si gadis ikut terbius oleh sentuhan-sentuhan dan pagutan-pagutan prajurit setengah tua, dia pun menjadi terlena sesaat lamanya. Ayolah, Tuan Prajurit. Ayolah. Sabar, Dok. Sabar. Kita masih mempunyai banyak waktu. Jangan buru-buru. Kau tidak akan menyesal, bukan? Kau tidak ingat keluargamu sekarang, bukan? Jangan bertanya seperti itu lagi. Kau membuatku malu saja. Ayolah, kita lanjutkan lagi permainan ini. Dan mereka kembali berpelukan erat, bergulingan di atas rumput yang tumbuh di tepian sungai. Mereka benar-benar terlena. Pada saat itulah, sebuah bayangan muncul dari balik rimbunan semak belukar. Prajurit setengah tua terus mendekap gadis cantik, sementara si gadis membalas dengan sengit. Mereka sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Bayangan itu berhenti sejenak. Dia bersembunyi di balik rimbunan daun-daun talas hutan. Ketika bayangan itu menyembulkan tubuhnya sebentar, menguak daun-daun talas hutan, cahaya bulan menerangi sebagian wajahnya. Dialah Rapangsa. Wajah itu nampak sangat geram, dan Rapangsa melangkah sambil menarik pedangnya yang besar dan panjang. Dua orang manusia berlainan jenis masih sibuk bergumul di tepi sungai, di atas rumput yang basah. Sekarang prajurit setengah tua benar-benar sudah menyerah. Sementara gadis berwajah bulat telur sebenarnya menempuh jalan itu hanya sekedar untuk meloloskan diri. Dia tak ingin dibawa ke Majapahit menjadi salah seorang wanita persembahan untuk Sang Prabu Jayanegara. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Dari balik rimbunan daun-daun talas hutan muncul sesosok bayangan. Dialah Rapangsa. Rapangsa menggeram dalam hati. Wajahnya merah padam, dan dia melangkah sambil mencabut pedangnya yang besar dan panjang. Ayolah manis, aku sudah tidak sabar lagi. Ayolah, mengapa berhenti? Mengapa kau tiba-tiba berubah menjadi dingin? Ini bukan salahku. Kau yang mulai. Kau yang menggiring aku ke tempat ini.
Sekarang aku tidak akan berhenti lagi. Aku tidak akan berhenti memelukmu walaupun hanya sekejap. Dan kau tidak perlu ikut ke Majapahit. Aku akan mengawinimu sendiri. Aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jayanegara. Lepaskan, lepaskan. Kau tidak akan kulepaskan lagi. Sekarang kau sudah menjadi milikku. Dan malam ini akan menjadi saksi bahwa kau menjadi milikku. Ada, hentikan. Itu ada. Kau ini ada apa? Kau melihat apa? Ada Tuan Rapangsa. Prajurit setengah tua itu terkejut bagaikan disengat kalajengking hutan. Dia buru-buru bangkit dan membalikkan tubuhnya. Mulutnya menganga lebar, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Rapangsa berdiri dengan tegar, dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang terhunus. Maaf Tuan Rapangsa. Kau mencari mati, prajurit? Apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Ampun Tuan Rapangsa. Gadis ini mencoba untuk menggoda saya. Kau tidak usah bicara lagi, prajurit. Iya. Perbuatanmu tidak bisa dicontoh. Sekarang juga kau harus mati. Prajurit setengah tua itu berkelit ke samping. Begitu pedang Rapangsa menyambar, dia segera menggulingkan tubuhnya di atas tanah. Kemudian secepat kilat mengambil pedang yang tergeletak di tepi sungai. Pertarungan sengit segera terjadi. Tapi prajurit setengah tua itu memang bukan tandingan Rapangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya sudah kebobolan. Rapangsa berhasil menyarangkan pukulan telak di wajah prajurit setengah tua itu. Dan saat berikutnya, pedangnya membabat pinggangnya. Mampus kau, prajurit. Kau tidak bisa diberi kepercayaan. Kau menghina Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir siapa kau ini, Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah wanita yang akan menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Nah, sekarang kau mampus. Kau binasa karena kecerobohanmu dan kebodohanmu. Hei, kemana perempuan itu? Kurang ajar. Dia melarikan diri. Prajurit tua itu pasti binasa di tangan Rapangsa. Untung aku segera melarikan diri. Tapi Rapangsa pasti mengejarku. Aku harus mencari tempat persembunyian. Kasihan prajurit tua itu. Dia menjadi korban. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatanku. Tapi itu salahnya sendiri. Mengapa dia bisa kubujuk dan kurayu? Dasar laki-laki. Setia hanya permainan kata-kata. Tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya. Kalau dia setia kepada keluarganya, dia pasti akan selamat. Salahmu sendiri. Dia pikir aku benar-benar menyukainya. Jijik aku mendengar suaranya. Mau muntah rasanya aku mencium bau keringatnya. Perutku jadi mual.
Aku sudah semakin jauh dari tenda perkemahan. Aku pasti akan selamat. Dan aku akan membuat terkejut ayah serta ibuku. Mereka pasti akan gembira sekali melihat kedatanganku. Nah, itu ada sebuah gua kecil. Aku akan bersembunyi di sana sampai prajurit-prajurit Majapahit itu berangkat. Setelah nanti keadaan benar-benar aman, baru aku akan pulang ke desa kelahiranku. Baru saja gadis itu selesai berkata di dalam hati. Baru saja dia melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba sebuah bayangan melompat ke hadapannya. Saya bersungguh-sungguh. Tuan Rapangsa, kalau saja Tuan menghendaki, Tuan dapat mengambil diri saya. Saya akan menyerahkan segala-galanya untuk Tuan. Saya rela, dan saya terus terang, saya juga menyukai Tuan Rapangsa. Pelacur murahan! Kau sudah menyebabkan kematian seorang prajurit. Dan sekarang ini, kau berani mengulanginya dengan Rapangsa. Hah? Kau tidak akan berhasil. Aku tidak sudi menjamah tubuhmu. Ya, saya memang seorang gadis desa. Saya tidak akan secantik gadis-gadis kota. Mungkin saya tidak memenuhi selera Tuan Rapangsa. Tapi sekali lagi, saya ingin menawarkan diri saya. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Dan untuk itu, saya akan membayar dengan mahal. Saya akan menyerahkan seluruh milik saya kepada Tuan. Ambillah, Tuan. Ambillah milik saya yang paling berharga. Ayolah, Tuan Rapangsa. Tuan tidak perlu berpikir dua kali. Saya bersungguh-sungguh. Dan saya berjanji tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada siapapun juga. Saya akan menyimpan rahasia ini untuk kita berdua. Bagaimana, Tuan Rapangsa? Kau memang pelacur murahan. Kau pintar sekali merayu laki-laki. Apa kau sudah mempunyai pengalaman yang cukup? Oh, Tuan Rapangsa, saya hanya ingin menyelamatkan jiwa saya. Saya masih ingin hidup. Dan untuk itu, saya rela menyerahkan mahkota kewanitaan saya ke dalam genggaman tangan-tangan Tuan Rapangsa yang perkasa. Ayo, Tuan, silahkan. Gadis cantik berwajah bulat telur itu mendekati Rapangsa. Rapangsa mundur selangkah. Gadis itu mengejar. Dan sekarang dia sudah berani menjamah dada Rapangsa. Kemudian naik ke atas lehernya. Rapangsa menggigit bibirnya. Sebenarnya hatinya tergetar juga. Bisikan-bisikan lembut, sentuhan-sentuhan lembut jari jemari gadis itu benar-benar membuat hatinya terlena. Tapi mendadak Rapangsa menolak tubuh gadis itu dan mencampakkannya ke atas rumput. Tuan Rapangsa, mengapa? Mengapa Tuan membanting saya? Bukankah Tuan ingin memiliki diri saya? Dasar perempuan lacur, dengarkan. Kau boleh mengelabui mata prajurit pengik itu. Kau boleh memperdaya dia. Kau boleh mempermain-mainkannya. Tapi kau tidak akan dapat mengerjakan hal yang sama untuk Rapangsa. Kau pikir siapa aku ini? Hah? Nah, sekarang rasakan. Lebih baik kau mampus di tangan Rapangsa. Nah, selamat malam anak manis. Sekarang kau boleh bersenang-senang dengan prajurit bodoh itu di alam baka. Ajar. Perempuan itu telah membawa korban salah seorang prajurit kita. Prajurit bodoh itu pantas mati Rabanyak. Dia hanya akan mencemarkan citra prajurit Majapahit. Dia pantas dibunuh. Aku sendiri tidak tahu. Dia sudah lama menjadi anak buahku. Dia sudah mempunyai keluarga. Dia sudah mempunyai anak istri. Dan selama ini dia tetap setia kepadaku.
dan selalu menjalankan perintahku dengan baik. Tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi prajurit bodoh? Mau saja dia dipermainkan perempuan lacur itu. Iya, sebenarnya sayang sekali. Tapi aku memang tidak bisa mengampuni kesalahannya, Rabanyak. Aku tidak ingin kewibawaanku sebagai pimpinan merosot. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Aku juga sudah membunuhnya. Dia pun pantas mati. Dia bermaksud melarikan diri. Nampaknya begitu. Kalau dia berhasil melarikan diri, wah, dia pasti akan mengobrol cerita yang dapat mencemarkan nama baik Gusti Prabu. Dia pasti akan mengoceh di mana-mana. Apakah dia sudah jelas-jelas mati? Lehernya hampir putus, Rabanyak. Oh. Dia sudah jelas mati. Wanita itu sudah kotor. Kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Kalau begitu, kita hanya akan membawa 4 orang gadis. Apakah ini cukup? Aku khawatir Gusti Ramapati akan kecewa sekali. Ya, mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha. Aku sendiri menjadi kikuk menjalankan tugas seperti ini. Kita sudah terlatih menjadi prajurit. Tapi tiba-tiba kita mendapat tugas mencari wanita-wanita cantik. Tugas seperti ini terasa aneh. Mungkin kita bukan orang yang tepat, Rabanyak. Iya. Kalau begitu sudahlah. Ayo kita teruskan perjalanan. Kali ini kita akan terus berjalan tanpa berhenti sampai ke kota Raja Majapahit. Ayo, bongkar tenda-tenda. Kita berangkat ke Majapahit. Kita teruskan perjalanan. Banyak dan Rapangsa berikut rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Mereka menempuh perjalanan melewati tepian sungai Berantas. Rabanyak memutuskan untuk tidak istirahat lagi. Sementara itu 4 orang gadis duduk terguncang-guncang di dalam gerobak kuda. Mereka semuanya nampak lesu dan lelah. Setelah melewati sebuah kaki bukit kecil, pagi harinya mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Rabanyak dan Rapangsa membawa rombongannya memasuki alun-alun istana Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Gerobak kuda berhenti di bawah pohon rindang di depan rumah kediaman Ramapati. Sementara Rabanyak dan Rapangsa menghadap pembesar kerajaan Majapahit itu di ruangan pendopo. Ayo Rabanyak, Rapangsa, duduklah dengan enak. Iya, Gusti Ramapati. Sudah cukup lama juga kalian meninggalkan Majapahit. Kalau tidak salah hampir 40 hari lamanya. Benar, Gusti. Kami mengadakan perjalanan keliling menjelajah desa, baik desa-desa pedalaman ataupun desa-desa pantai, untuk menjalankan perintah Gusti Ramapati. Bagus, bagus itu. Berapa orang gadis dapat kalian kumpulkan? Ampun, Gusti. Kami hanya dapat membawa 4 orang gadis. 4 orang gadis? Kalian pergi hampir 40 hari lamanya, dan kalian kembali ke Majapahit hanya dengan membawa 4 orang gadis. Bodoh sekali. Kalian ini bekerja atau berdharma wisata, ha? Paling tidak kalian harus membawa 10 orang gadis. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya banyak sekali gadis cantik dapat kami temukan di setiap perjalanan. Tapi kami tidak dapat membawa mereka semuanya, Gusti.
Kami harus memilih yang terbaik. Tentu saja. Kau kan tahu untuk apa gadis-gadis itu dibawa ke Majapahit. Tentu saja kalian harus memilih yang terbaik. Tapi bukan berarti kalian hanya membawa 4 orang gadis. Kalian ini tidak pernah memuaskan hatiku. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya kami ingin membawa lebih dari 4 orang gadis. Tapi kami tidak tahu gadis seperti apa yang menjadi selera Gusti Prabu. Bodoh. Sudah. Sekarang mana mereka? Bawa kemari cepat. Rapangsa dan Rabanyak bergegas melangkah meninggalkan ruang pendopo. 4 orang gadis cantik masih duduk merapat di dalam gerobak kuda. Beberapa orang prajurit menjaga gerobak. Ke-4 orang gadis itu segera dibawa turun, digiring ke ruangan pendopo dengan pengawalan ketat. Sang Ramapati tersenyum ramah pada mereka. Bagus. Ayo kalian duduk di sini. Kalian tidak usah malu-malu, tidak usah takut, dan tidak usah sungkan-sungkan. Kalian dibawa ke Majapahit bukan untuk memperoleh kesusahan, tapi justru sebaliknya, kalian akan diberi kemuliaan. Kemuliaan di dalam hidup. Kalian akan memperoleh penghargaan khusus dan memperoleh tempat yang istimewa. Ayo, duduklah. Ke-4 orang gadis cantik itu duduk berjajar. Rapangsa dan Rabanyak duduk bersila mengapit mereka. Sementara itu Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajurit duduk di samping kiri kanan sang Ramapati. Suasana ruangan pendopo sunyi sesaat lamanya. Sang Ramapati nampak sedang berpikir sambil mengelus-elus janggutnya. Kemudian dia menoleh ke arah gadis yang duduk paling kiri. Kau anak manis, siapa namamu? Nama hamba Jumbita, Gusti. Jumbita. Tahukah kau apa artinya itu, Rawedeng? Gusti, kalau tidak salah, Jumbita itu artinya dipeluk atau dicium, Gusti. Bagus. Bagus sekali. Cocok untuk nama seorang gadis seperti dirimu, dipeluk dan dicium, Jumbita. Dan kau, siapa namamu? Nama hamba Jalanana, Gusti. Jalanana. Apa itu artinya, Rawedeng? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak tahu artinya. Barangkali Rayuyu tahu, Gusti. Ampun, Gusti. Kalau hamba tidak keliru, Jalanana artinya mandi air. Ya, benar, Gusti. Jalanana artinya mandi dengan air yang bening, Gusti. Bagus. Itu juga nama yang bagus. Nama yang cocok untuk seorang gadis cantik seperti dirimu. Mandi air. Jalanana. Kalau namanya saja sudah mandi air, pasti tubuhmu bersih sekali, bukan? Tidak, Gusti. Bahkan sekarang ini tubuh hamba sangat kotor karena sudah beberapa hari tidak pernah menyentuh air. Oh, gampang. Itu soal gampang. Di sini banyak air. Kau bisa mandi air sepuas-puasmu. Nah, duduklah baik-baik. Dan kau, siapa namamu? Ampun, Gusti. Nama hamba Nyi Demas. Nyi Demas. Kalau namamu aku tahu sendiri artinya. Demas artinya cantik, bukan? Bagus. Orangnya cantik, namanya juga cantik. Mudah-mudahan saja kau akan dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu Jaya Negara. Mudah-mudahan kau tidak akan mengecewakan beliau. Sekarang kau, coba katakan siapa namamu? Nama hamba Kalapi, Gusti. Kalapi. Coba siapa yang tahu artinya Kalapi? Kau Rabanyak?
Kau tahu artinya? Ampun, Gusti. Kalapi artinya burung merak. Burung merak. Kalapi artinya burung merak. Wah, cocok sekali. Kau juga mempunyai jambul di kepalamu seperti burung merak. Bagus, bagus sekali. Aku senang melihat kehadiran kalian di rumahku ini. Dan mudah-mudahan saja kalian juga kerasan tinggal di Majapahit. Nah, Kalapi, Cumbita, Jalanana, dan kau Nyi Demes. Iya. Sekarang kalian tentu lelah setelah berjalan cukup jauh. Sebaiknya kalian membersihkan badan dan istirahat. Nanti setelah kalian menjadi lebih segar, aku ingin bicara dengan kalian semuanya. Kalian harus tahu persis untuk apa kalian dibawa ke Majapahit ini. Apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang tidak boleh kalian kerjakan. Kalian berempat harus bisa menyesuaikan diri dengan tata cara dan adat yang berlaku di istana ini. Nah, Rawading, tempatkan mereka di ruangan belakang. Suruh beberapa orang prajurit menjaga mereka. Baik, Gusti Ramapati. Keempat orang gadis itu ditempatkan di ruangan belakang rumah kediaman Sang Ramapati. Ruangan itu cukup lega, lampunya terang, dan perabotan-perabotannya bagus. Tiang-tiangnya berukiran indah. Ruangan itu terdiri dari 5 ruangan tidur. Sedangkan ruangan tengah biasa dipergunakan untuk istirahat para tamu kerajaan yang kebetulan sedang mempunyai keperluan penting dengan Sang Ramapati. Cumbita, kok ini menangis terus? Sudahlah, ini sudah nasib kita. Mana bisa kita menentang kehendak Prabu Jayanegara? Kita harus cukup tahu diri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku juga takut sekali, Kalapi. Aku belum pernah dijamah laki-laki, kecuali ayah kandungku sendiri. Kukira Sang Prabu adalah seorang pria yang cukup ramah dan bisa menghargai kaum wanita. Aku setuju pendapatmu, Kalapi. Tapi apakah keadaan diri kita ini sudah cukup menarik? Aku belum yakin bahwa kita akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Jadi kalian berdua rupanya sudah cocok sekali. Rupanya kalian mengidam-idamkan menjadi guntik Sang Prabu. Apa salahnya? Bagiku itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Kita seharusnya merasa beruntung. Kita telah dipilih menjadi wanita persembahan. Tidak sembarangan wanita dapat memasuki kehidupan kalangan istana Majapahit. Bagiku ini merupakan anugerah yang paling besar. Benar apa yang dikatakan Gusti Ramapati. Di sini air banyak sekali. Tumpah ruah seperti air di atas pegunungan. Dingin dan bersih. Rasanya nyaman sekali tubuhku sekarang. Segar dan nyaman. Cumbita, sudahlah. Tak ada gunanya kau menangis. Lebih baik kau segera menyesuaikan diri. Kau harus bisa merubah jalan pikiranmu. Sekarang nasib kita di tangan Gusti Prabu Jayanegara. Aku ingin pulang. Aku tidak kerasan tinggal di sini. Jangan bodoh, Jumpita. Bagaimana kau bisa pulang? Lihat, 8 orang prajurit khusus ditugaskan untuk menjaga ruangan ini. Kita tidak bisa berkutik lagi. Bahkan kita tidak bisa keluar dari pintu ruangan ini dengan bebas. Kita selalu diawasi. Apa senangnya hidup seperti ini? Sekalipun kita hidup digenangi harta benda, kita tinggal di istana yang mewah. Tapi kalau tidak ada kebebasan, apa senangnya? Aku lebih bahagia hidup di desa, kelahiranku sendiri. Aku bisa bicara dengan siapa saja.
aku bisa berteman dengan siapa saja. Dan kedua orang tuaku sangat menyayangi aku. Ayah, Ibu, tolonglah aku, Ibu. Tolonglah Jumpita, anak gadismu ini. Sudahlah, Jumpita, hentikan tangismu. Sebenarnya kita memang belum cukup dewasa untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi kita harus melihat kenyataan yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menutup mata, dan kita harus menghadapinya dengan hati yang tabah, sabar, dan penuh keyakinan diri. Hai Nyidemes, tak ada perlunya kita membujuk-bujuk gadis manja itu. Aku tahu, sebenarnya dia juga senang. Dia hanya berpura-pura saja. Apa? Aku senang, Kalapi. Aku tidak mempunyai watak seperti dirimu. Sekalipun aku anak orang melarat, tapi aku tidak pernah ngiler dengan harta benda. Alah, aku tidak percaya. Tidak ada wanita yang tidak ngiler harta benda. Semua wanita mendambakan harta benda. Kita ingin mengenakan gelang yang bagus, galung berlian yang indah gemerlapan. Kita juga ingin disanjung-sanjung. Kita ingin dipuja-puja. Dan kita ingin dihormati. Kalau ada seorang wanita mengatakan bahwa dia lebih senang hidup menderita, bagaimana aku bisa percaya? Sudahlah, Jumpita. Lebih baik hentikan tangismu. Susut tangismu itu, dan marilah kita tersenyum menghadapi apa yang akan terjadi. Gusti Ramapati. Waduh, anak-anak manis. Rupanya kalian sudah rapi. Kalian nampak lebih segar dan lebih cantik sekarang. Hehehe, mengapa menangis? Dia ingin pulang, Gusti Ramapati. Pulang? Aduh, mengapa kau ingin pulang, Du? Sudahlah, di sini saja. Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Aku kangen orang tuaku. Aku kangen adik-adikku. Antarkan aku pulang. Aku tidak kerasan tinggal di sini. Jangan begitu, anak manis. Jangan rewel. Rupanya kau belum tahu apa yang sedang terjadi. Coba sekarang dengar baik-baik ya. Kalian 4 orang gadis ini adalah wanita-wanita pilihan. Kalian semuanya mempunyai rupa yang cantik. Kalian mempunyai penampilan yang pantas untuk menjadi seorang wanita persembahan. Dan itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Jarang sekali gadis desa dapat memenuhi persyaratan. Tapi nanti kalian akan membuktikannya sendiri. Ampun, Gusti. Apakah kami akan ditempatkan selamanya di ruangan ini? Oh, tidak. Ini hanya tempat penampungan sementara. Nanti kalian akan tinggal di dalam sana, di lingkungan istana. Kalian akan memperoleh ruangan khusus. Pokoknya kalian akan diperlakukan secara khusus, istimewa. Ya, aku gembira sekali. Mudah-mudahan kalian berempat dapat memenuhi harapan Gusti Prabu. Sekarang kalian boleh beristirahat. Sebentar lagi akan ada pembantuku mengantarkan makanan kemari. Kalian boleh memesan makanan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, selamat istirahat. Dapat mengendalikan diri setiap kali melihat seorang wanita cantik. Di pagi yang cerah itu, Prabu Jayanegara sedang berkuda ditemani Turangga, abdinya yang setia. Turangga adalah juga seorang pakar kuda, ahli merawat kuda. Bagaimana, Gusti Prabu? Menurut pendapat hamba, kuda ini cukup bagus. Larinya kencang, dan dia sepertinya tahu kemauan kita, Gusti Prabu. Kau benar, Paman Turangga. Kuda ini cukup bagus. Tapi wanita itu jauh lebih bagus, Paman. Nah, coba lihat, Paman Turangga. Lihat, siapa wanita yang berdiri di bawah pohon Brahmastana itu? Yang mana, Gusti Prabu? Itu, Paman, yang berdiri di bawah pohon itu. Masa kau tidak melihatnya? Cobalah kau buka matamu lebar-lebar, Paman.
Iya. Benar, Gusti Prabu. Bukankah dia jauh lebih bagus dibandingkan kuda ini, Paman? Oh, itu lain, Gusti Prabu. Kuda tidak dapat disamakan dengan manusia. Coba panggil wanita itu kemari, Paman. Aku ingin tahu siapa dia. Apakah Gusti Prabu tertarik pada wanita itu? Kerjakan perintahku, Paman Turangga. Jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Ayo cepat panggil wanita itu kemari, Paman. Baik Gusti Prabu. Baik. Ini Gusti Prabu. Bukankah wanita ini yang Gusti Prabu kehendaki? Sekarang pergilah, Paman Turangga. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Ayo cepat pergi. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera pergi. Mengapa kau berdiri menjauhi aku? Apakah kau belum tahu siapa diriku? Hamba tahu. Gusti adalah Prabu Jayanegara. Siapa namamu? Ampun, Gusti Prabu. Nama hamba Waringi. Coba kau kemari, Waringi. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani mendekati Gusti Prabu Jayanegara. Aku yang memerintahkan. Kau tidak perlu takut. Aku yang menghendaki agar kau mendekat kemari. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat, Waringi. Aku ingin tahu seperti apa kecantikanmu. Ayo. Baik, Gusti Prabu. Baiklah. Wanita cantik itu yang mengaku bernama Waringi perlahan-lahan mendekati Sang Prabu Jayanegara. Dia melangkah dengan canggung, hatinya berdebar-debar. Sementara Prabu Jayanegara hanya berdiri di samping kudanya sambil tersenyum. Dia memang sudah berpengalaman sekali menghadapi aneka macam wanita. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.